Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, tidak hanya warga negara Indonesia, vaksin COVID-19 juga diberikan ke puluhan warga negara asing di lokasi vaksinasi Denpasar, Bali. WNA penerima vaksin mayoritas turis yang bekerja di Bali dan memiliki kitas atau kitab. Vaksinasi COVID-19 untuk para pekerja pariwisata secara masif dilakukan pemerintah Provinsi Bali. Pada Sabtu kemarin, sejumlah hotel menjadi tempat vaksinasi, salah satunya di Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Bali. Tidak hanya WNI, sejumlah warga negara asing juga mendapatkan vaksin. Seperti sepasang suami istri asal Australia yang sudah bekerja selama 4 tahun di Bali. Mereka senang dan mengapresiasi pemerintah Indonesia karena menyediakan vaksin bagi WNA yang telah lama tinggal di Bali. Yes, I do, and I'm happy that we've got the vaccine that we've had, and appreciate that the government has made it available to all residents of Sanur. Vaksin diberikan kepada WNA yang memiliki kitas atau sudah memiliki nomor induk kependudukan. Sekitar 20 WNA sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Warga asing yang memang berdomisili di daerah Sanur yang notabene sudah memiliki NIK, ya, nomor induk kependudukan, yang sudah tinggal lama di Indonesia, itu memiliki hak untuk mendapatkan vaksinasi. Kini pemerintah Bali tengah menggenjot vaksinasi di Sanur, Ubud, dan Nusa Dua yang akan dijadikan kawasan zona hijau COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai persiapan dibukanya kembali pariwisata di Bali pada bulan Juni dan Juli. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Satgas COVID-19 Kota Denpasar, Pak Dewa Gederai. Selamat siang, Pak Dewa. Ya, selamat siang Mbak Fani dan Mbak Lofi ya. Baik, Pak Dewa, ini warga negara asing dengan kriteria seperti apa yang menerima vaksin? Apakah hanya untuk pekerja pariwisata saja? Ya, Mbak Fani dan Mbak Lofi ya, jadi memang pemerintah Kota Denpasar melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 melaksanakan vaksinasi juga terhadap WNA yang sudah mempunyai kitas. Hal ini dilakukan adalah menyusul dari ditetapkannya kawasan wisata Sanur menjadi zona hijau oleh pemerintah pusat. Jadi para pekerja di bidang pariwisata yang bekerja di daerah Sanur, termasuk juga para WNA yang sudah mempunyai kitas dan kitab, bisa tetap berikan pelayanan vaksinasi dalam upaya untuk mempercepat kawasan Sanur menjadi zona hijau dalam rangka untuk pembukaan pariwisata di wilayah tersebut, Pak Fani. Pak Dewa, ini WNA sudah diberikan vaksin. Untuk WNI yang menjadi target vaksinasi, apakah sudah semuanya diberikan vaksin? Ya, jadi yang saat ini menjadi prioritas adalah kawasan wisata Sanur. Jadi kita lakukan secara simultan dan bersamaan terhadap target sasaran yang ada di wilayah Sanur yang meliputi Kelurahan Sanur, Desa Sanur Tauh, dan Desa Sanur Saje itu tercatat ada 35.000 target sasaran. Dan sampai saat ini kita sudah mampu mencapai sekitar 20.000 sekian target sasaran dan kita akan laksanakan sampai 3 April sehingga 35.000 itu bisa tuntas kita laksanakan untuk dosis yang pertama. Jadi yang mendapat vaksin inilah termasuk juga warga di kelurahan tersebut dan juga para pekerja yang bekerja di kawasan wisata Sanur, baik di hotel, restoran dan kawasan destinasi wisata Sanur, termasuk juga para pekerja yang berstatus WNA. Baik, terima kasih Pak Dewa Gederai, Satgas dari COVID-19 di Denpasar, Bali sudah bergabung bersama kami. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan penanganan kesehatan. Hal tersebut disampaikan dalam webinar Manajer Forum ke-55 Strategi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemberian vaksin untuk memutus penularan COVID-19 terus dilakukan pemerintah Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menahan laju penularan supaya pasien terinfeksi tidak melebihi kapasitas pelayanan kesehatan. Pemerintah bahkan menggelontorkan anggaran besar bagi sektor kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dalam webinar Manajer Forum ke-55 MNC Group. Ini masalah kesehatan. Nah, sekarang yang tahun ini anggaran kesehatannya sudah jauh lebih besar. Harus saya sampaikan, mau digelontorkan ratusan triliun seperti apapun, kalau masalah kesehatannya nggak beres, ya tiap tahunnya ratusan triliun terus, sampai nanti uangnya habis. Ya, kita harus beresin masalah kesehatannya dulu. Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, mengapresiasi langkah pemerintah yang memprioritaskan penyelesaian masalah kesehatan. Dengan keberhasilan mengentaskan pandemi, otomatis perekonomian ikut membaik. Ini memberikan optimisme sebetulnya. Jadi kalau saya lihat tadi vaksin yang akan dilakukan semester 2 itu akan basically masif sekali. Dan tentunya diharapkan ekonomi kita juga akan jauh lebih baik nantinya di semester 2. Edukasi tentang tujuan vaksinasi juga perlu digencarkan, mengingat vaksin bukan jalan satu-satunya menghentikan penyebaran COVID-19. Vaksin diberikan untuk meningkatkan imunitas dan mengurangi resiko jika terpapar. Solusi utamanya tetap pada kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan.